Ya, baik. Selamat pagi menjelang siang, rekan-rekan wartawan sekalian yang sudah hadir. Pertama-tama terima kasih karena kita sudah berkumpul di sini. Eh, Perkenankan kami atas nama Sanwira sebagai kuasa hukum dari Sanwira pada kesempatan ini akan menyampaikan klarifikasi terkait dengan adanya aduan ataupun berita-berita yang berkembang belakangan ini terkait dengan banjir yang terjadi di sekitar daerah di sekitar gudang Sanmira. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kami sudah mempersiapkan materi yang akan kami sampaikan supaya kami harapkan kemudian ini akan berguna untuk menjadi informasi untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Merauke. Pertama-tama, sesungguhnya maksud kami awalnya permasalahan ini muncul ketika ada pengaduan dari masyarakat yang tinggal di sekitaran gudang gudang Sanwira yang terdampak banjir, ya, khususnya untuk masyarakat di perumahan Lampu Satu Indah di RT 3 dan RT 10, ya. Oleh sebab itu perlu kami luruskan bahwa pihak Sanwira selama ini tidak pernah menutup diri. Artinya selalu membuka diri untuk mendengar kalau misalnya ada masukan ataupun saran, kritikan dari masyarakat, selalu pihak Sanwira membuka diri untuk itu. Jadi terkait dengan ada pemberitaan-pemberitaan ataupun pernyataan-pernyataan yang selama ini kami lihat bahwa itu menyudutkan pihak Sanwira, ya, seolah-olah selama ini pihak Sanwira tidak pernah mau bertemu dengan masyarakat, tidak pernah mau menyelesaikan terkait permasalahan ini. Oleh sebab itu mungkin kami sudah mengkonsepkan ini dan kemudian akan kami sampaikan bahwa pada tanggal 15 Januari 2022 yang lalu, salah satu kuasa hukum kami yaitu Pak Matius Lim saat itu ditemui oleh pihak wartawan, ya, pihak wartawan dari kurang lebih 3 media kemarin, ya. Di situ terjadi perdebatan yang cukup alot, ya, seolah-olah terjadi justifikasi terhadap pihak Sanwira, ya, bahwasanya banjir yang terjadi di kawasan ataupun perumahan masyarakat ini adalah satu-satunya akibat dari dibangunnya gudang Sanwira. Nah, itu yang perlu kita luruskan. Dan adanya pernyataan-pernyataan dari beberapa oknum bahwa pihak Sanwira tidak pernah merespon. Ini perlu kita luruskan kembali bahwa kami sudah bertemu, ya, dan bahkan sudah menyelesaikan, ya, persoalan ini lewat mediasi yang pernah dilalui pada saat itu di kantor PU, dihadiri oleh Kabid Perairan juga pada saat itu dan perwakilan dari perumahan LSI, RT 3 dan RT 10, ya, sehingga di sana terjadi sebuah kesepakatan yang pada saat itu pihak Sanwira bersedia, ya, sudah bersedia untuk membuat lubang-lubang air. Ya, ini perlu kita jelaskan. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan tindakan ataupun upaya yang dilakukan oleh Sanwira untuk mengatasi masalah banjir ini. Ya, jadi kami tegaskan kembali bahwa proses awal pembangunan pagar, sejak awal bangunan Sanwira itu dibangun, itu sudah ada amdalnya. Jadi sudah dilakukan analisis mengenai dampak lingkungan yang akan terjadi kalau kemudian dibangunkan gudang di situ, kemudian termasuk pagar. Nah, dari informasi yang sementara beredar bahwa
akibat dibangunnya pagar kemudian menyebabkan banjir yang sulit untuk surut. Padahal kita tahu bahwa belakangan ini memang curah hujan cukup tinggi. Terus kemudian pada saat awal ya pembangunan pagar itu sudah dipertimbangkan dengan membuat 12 titik lubang air yang berfungsi untuk bisa menjadi saluran masuk keluarnya air. Dan itu sudah dipertimbangkan sejak awal. Kemudian 12 lubang air tadi itu berukuran 3 inch. Ya, ini untuk diketahui. Kemudian dibuatkan lagi 10 titik lubang air berukuran 4 inch. Itu sesuai dengan kesepakatan antara pihak Sanwira dan pihak masyarakat yang pada saat itu melakukan pengaduan melalui Dinas PU. Dan hal itu sudah kita lalui dengan mediasi dan dibuatkan berita acara kesepakatan koordinasi terkait genangan yang terjadi di Kelurahan Samkait tertanggal 28 Juni 2021. Ya. Jadi sudah pernah ada pertemuan. Ada pertemuan dan di situ pihak Sanwira sudah melakukan upaya dengan membuat lubang air. Kemudian terakhir kemarin di tanggal 17 Januari 2022, pihak Sanwira kembali membantu masyarakat dengan membuat 2 lagi ya titik lubang air dengan diameter 25 inch. Jadi hampir ukuran kepala manusia. Ya artinya dengan begitu dengan harapan bahwa banjirnya akan lebih cepat surut. Ya, di sebelah kiri ada 1 dan sebelah kanan 1 lubang supaya air itu bisa mengalir. Kemudian kami perlu meluruskan juga pernyataan yang tidak benar selama ini disampaikan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan perwakilan warga perumahan Lampu Satu Indah ataupun dari RT 3 dan RT 10 yang mengatakan bahwa pihak Sanwira tidak pernah merespon pengaduan masyarakat terkait masalah ini. Kami tegaskan bahwa itu adalah sebuah fitnah dan berita bohong. Sebab nyatanya faktanya bahwa pihak Sanwira sudah melalui sebuah proses dan di situ kami tidak pernah menutup diri untuk bisa membantu masyarakat. Kemudian dalam kesempatan ini juga kami mau menghimbau kepada semua pihak yang selama ini terus-menerus menyudutkan Sanwira. Ya, kita sama-sama tahu bahwa banjir itu adalah sebuah bencana. Ya, yang bukan hanya satu faktor penyebabnya. Ya, sehingga kita ingatkan supaya di kemudian hari tidak ada lagi pihak-pihak yang terus-menerus menyudutkan Sanwira dengan alasan-alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian untuk sebagai wujud tanggung jawab dari klien kami, seperti tadi kami sampaikan bahwa sudah dibuatkan ya lubang-lubang air yang dengan harapan itu bisa berfungsi untuk mengalirkan air masuk keluar. Kemudian terkait dengan wawancara yang sebelumnya pernah dilakukan, sebelumnya kami sekali lagi tidak menghendaki kalau kemudian ada pihak-pihak yang mencoba untuk memprovokasi, apalagi mengajak masyarakat untuk melakukan hal-hal yang mungkin akan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini juga kami mengajak semua pihak, ya, terutama masyarakat yang ada terdampak banjir, mari kita sama-sama fokus untuk menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah. Jangan sampai karena kepentingan 1-2 orang, lalu kita dikorbankan. Ya, jadi yang terakhir di sini juga kami sampaikan dalam press release ini bahwa satu hal yang perlu diperhatikan,
sejak awal permasalahan ini, kami tidak pernah melihat ada kontribusi dari pihak developer atau pengembang perumahan LSI untuk membantu menyelesaikan masalah yang terjadi. Bahkan pertemuan di PU pada saat itu pun pihak LSI tidak ada, tidak pernah dihadirkan dan tidak pernah muncul. Justru user-user dari perumahan inilah yang kemudian melakukan pengaduan. Bagi kami pihak Sanwira tidak ada masalah karena ini adalah bencana dan mereka sebagai korban. Hanya saja maksud kami, mari kalau memang kita sama-sama ingin menyelesaikan masalah ini, seharusnya kita bekerja sama. Jangan sampai ada penggiringan opini publik yang kemudian mengkambing hitamkan Sanwira, seolah-olah permasalahan ini hanya Sanwira yang bisa bertanggung jawab. Saya pikir itu yang penting sekali yang kita harus sampaikan, supaya di kemudian hari masyarakat juga bisa lebih objektif untuk menilai permasalahan ini. Nah, sebenarnya siapa yang tidak bertanggung jawab? Karena sejauh ini pihak Sanwira sudah melakukan upaya-upaya untuk membantu masyarakat. Bahkan pekerjaan di sana pun disupport dengan alat-alat supaya bisa memudahkan. Ya, dan kemudian dari situ kita tidak melihat ada kontribusi dari pihak LSI. Harap supaya di kemudian hari masyarakat juga bisa lebih jeli untuk melihat permasalahan ini. Nah, di sini juga kami sudah ada foto-foto yang perlu kami tunjukkan. Jadi ini foto-foto pada saat awal pembuatan pagar, ya. Nah, di sini kamu bisa lihat. Nah, jadi kita bisa lihat ini adalah lubang-lubang air yang tadi kami maksudkan. Yang kami maksudkan ini lubang-lubang air yang sudah dibuat oleh pihak Sanwira untuk mengatasi genangan yang terjadi di sekitar areal gudang, ya, sesuai kesepakatan berita acara yang pernah kita tanda tangani di PU pada saat itu. Kemudian ada tambahan juga yang 2 kemarin, tapi belum sempat kami cetak. Itu ukurannya lebih besar daripada ini. Yang mana memang sesuai dengan hasil pantauan kami terakhir, memang volume air sudah mulai lebih cepat untuk surut di sana. Ya, terakhir untuk itu ya kami ingatkan kembali kepada siapa saja yang dengan sengaja telah menyerang nama baik klien kami, dalam hal ini Sanwira, lewat pernyataan-pernyataan yang bersifat mencemarkan nama baik, memfitnah, dan atau menyebarkan berita bohong akan yang ditujukan ya untuk menjustifikasi atau merusak nama baik Sanwira, akan kami proses sesuai hukum yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian press release ini kami sampaikan kepada media cetak dan online untuk dipublikasikan seluas-luasnya agar dapat dimengerti dan dipahami sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang objektif sesuai fakta yang terjadi dan tidak menjadi korban dari penyampaian informasi yang tidak benar yang sengaja ditujukan untuk menjustifikasi pihak tertentu yang belum tentu salah, karena di hadapan hukum semua warga masyarakat memiliki hak yang sama. Sekian dan terima kasih untuk perhatiannya. Ya, nama ya. Ketiga ini. Atas nama Bapak Sanwira, Direktur CV Maju Bersama, Gabriel Naftali JEPIN SH, Kuasa Hukum, dan Matius Lim GFC SH, Kuasa Hukum. Sekian. Cukup, Pak.